Usai mesra-mesraan dengan bule Rusia, Dinar Kendi pamer hadiah berlian dari pacar barunya. Tapi sebulan kemudian Dinar dicap pelakor lantaran sang kekasih yang punya nama alias Ko Apex itu masih berstatus suami orang. Sudah tahu Ko Apex punya istri dan 2 anak yang membutuhkan kasih sayang ayahnya. Mengapa Dinar melanjutkan hubungannya dengan pengusaha asal Jambi itu? Benarkah karena terlanjur cinta Dinar rela menjadi istri kedua Ko Apex? Jauh sebelum berita Mas Nawati Masud menuding Melly Guslow sebagai perebut lelaki orang alias pelakor, disc joki Dinar Kendi sudah kenyang disebut pelakor oleh warga plus 62. Tudingan masal itu bermula dari pernyataan Ayu Soraya, istri pengusaha Arfandi alias Ko Apex yang pertama kali mengungkap sepak terjang Dinar yang ditengarai menjadi wanita simpanan Ko Apex. Kasus pun semakin panas setelah kedua belah pihak saling lapor ke polisi. Ayu yang pertama kali menyulut sumbu kasus hukum dengan melaporkan suaminya dan Dinar atas dugaan perzinahan, sementara Dinar melaporkan Ayu atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Alih-alih mengaku sempat pacaran dengan Ko Apex yang notabene masih berstatus suami sah Ayu Soraya, mengapa Dinar merasa dirinya sebagai korban? Aku kan nanya ke polisi juga, kasusnya memang jalan karena memang bukti-buktinya juga kalau yang aku pribadi bukti-buktinya memang kuat gitu. Makanya kalau buat saling jelekin di sosial media kayaknya udah bukan waktunya gitu. Ya kayaknya laporan yang aku di sana juga jalan gitu. Jadi nanti aja lah kalau memang itu mau di persidangan ayo gitu. Kayak lihat aja di bentar lagi. Enggak bentar lagi TSK. Bentar lagi. Bukan cuman ini ya, kokonya juga. Beneran ini kok kokonya juga TSK beneran. Ia tak terima nama baiknya dicemarkan Ayu Soraya. Lewat kuasa hukumnya, Dinar telah melaporkan Ayu ke Polda Metro Jaya. Pihak penyidik sudah memanggil Ayu untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Ayu diduga telah menyebarluaskan video saat Dinar dan Ko Apex melakukan video sleep call tanpa izin darinya. Dalam kasus ini, Ayu Soraya atau yang disebut yang akhir-akhir ini kan lagi bermasalah dengan klien kita, nah terbukti menyebar bahkan memasang video komunikasi pribadi antara klien kita itu dengan Ko Apex dan itu disebarluaskan tanpa izin. Itu sangat merugikan. Job desk-nya itu banyak hilang dan ada beberapa juga kontrak itu yang terancam. Sekarang siapa yang tahu gitu loh. Saya nggak tahu ya, tapi dari beberapa kemarin kan saya sempat ngelihat istri syahnya si suami itu sempat wawancara sama kalian dan ada beberapa bukti, ya kan? Dan si DC pun sebelumnya sempat menyangkal kalau itu dia nggak tahu. Tapi bukti yang diberikan oleh istri itu lebih kompeten, maksudnya lebih nyata. Berarti ya kalau seandainya ada bukti, berarti yang salah ya udah, berarti kan udah kelihatan siapa yang salah. Ya kalau masalah percintaan kan sebenarnya aku nggak pernah ikut campur masalah percintaan siapapun karena itu mau kakakku, mau adikku, aku sebenarnya nggak ikut campur karena semua orang kan punya privasi masing-masing ya. Jadi soalnya ya aku tuh orangnya biarin aja lah, namanya juga percintaan gitu kan. Cuman ya sekarang lagi rame lah di luar sana. Cuman aku nanggapinnya ya kayak itu urusan mereka gitu kan. Demi cuan, disc joki nomor 4 di Asia Tenggara itu dikabarkan mau menikah siri dengan Ko Apex, pengusaha perkapalan yang belum resmi bercerai dari Ayu Soraya istrinya. Bahkan Dinar dan Ko Apex tak sungkan lagi memamerkan kebersamaannya di sosial media. Sementara itu dalam sebuah wawancara dengan tim barista, Dinar mengakui dirinya tak kuasa dengan bujuk rayu serta perjuangan Ko Apex dalam mengejar cintanya sejak Agustus 2023 lalu itu. Saat bisik-bisik dirinya sudah menikah siri dengan Ko Apex mencuat di media sosial, Dinar baru tahu kalau Ko Apex sudah punya 2 anak dan masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Hanya saja banyak netizen yang tidak percaya pada klarifikasi Dinar.
Aku belum pernah sih ngejar cowok kayak gitu. Pastilah kalau cewek itu pertamanya awal-awal pasti cewek dikejar sih. Kalau masa cewek nggak tahu diri ngejar-ngejar. Tapi apapun itu terserah lah, maksudnya tuh sok aja mau jelek-jelekin aku di sosial media. Kalau dia ngejar, kalau nggak respon nggak akan terjadi. Bener nggak? Betul, itu betul. Nah, ini dikejar tapi kau juga respon. Jadi jangan seolah-olah korban. Suami aku tuh tipe orang yang nggak bisa lihat wanita tuh keluar duit. Royal. Dia kayak anti gitu. Kalau apa-apa tuh Tanggung aku jawab aja. ya, Dia orangnya royal. Perempuan mana yang nggak mau ya kan? Ayu juga mengungkap bagaimana kecurigaan dirinya melihat tingkah laku tak wajar suaminya saat dekat dan mengenal Dinar. Ayu menyebut suaminya kerap nyawer secara live online saat Dinar melakukan live di sosial medianya yang nilainya mencapai puluhan juta. Jadi dia bilang, nih kau tuh harus kasih aku ruang untuk hiburan. Aku nih stres loh mikirin pekerjaan. Aku pikir, ya udah deh, aku yang ngalah. Serah kau mau di TikTok, mau di apa. Yang penting kau pulang. Tapi teman aku bilang, Ayu lo itu bodoh ya. Laki lo itu nyawer 20 singa, 30 singa. Lo tahu nggak sih berapa duitnya? Mana lah aku tahu, aku main TikTok. Enggak, aku bilang kan. Lo bego ya, 1 singa itu 2,5 juta apa 3 juta. Kok kaliin? 4 juta, oke. Kamu kaliin lah 40 singa, 50 singa dia ngasih deh, Cip. Wuih, meradang dong. Marah ya kan? Aku mau naruh uang saweran dulu sama perhiasan. Taruh aja uangnya. Oke. Kita taruhin. Intinya Ayu Soraya merasa Dinar memberi harapan cinta dan mau menerima begitu saja uang dan hadiah mahal dari suaminya. Bahkan di sejumlah media, Dinar mengaku bangga dihadiahi berlian asli oleh pengusaha perkapalan itu. Aku punya brankas berlian, isinya semua. Kita taruhin uang. Gak akan cukup guys. Kalau udah tahu Koapek udah punya istri, ya harusnya nggak perlu dideket-deketin lagi sih gitu. Jadi kayak hadiah-hadiah, berlian-berlian kayak gitu ya cukup dikembalin aja gitu. Kan sudah tahu Kohanda sudah beristri, kayak kenapa nggak ditinggalin aja, kayak barang-barangnya dikembaliin gitu, kayak berlian dan segala-galanya gitu. Seharusnya sih kalau menurut gue mereka diselesaikan baik-baik aja ya. Jadi antara Koapex, Ayu Sorayanya sama Dinar Candy-nya itu diambil jalan tengahnya baik-baik juga. Kabar Dinar Candy merebut suami orang membuat Ridho Ilahi mantan kekasihnya merasa prihatin. Ridho tidak menyangka Dinar yang dikenalnya setia dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming cuan bisa masuk dalam lingkaran cinta Koapek. Tapi mungkinkah popularitas dan harta membuat Dinar berubah menjadi sosok wanita yang dulu dikenal Ridho Ilahi? Saya bingung ya. Kalau dibilang dia wanita yang mandiri, pekerja keras, waktu saya berhubungan sama dia sih memang dia pekerja keras. Tapi ada beberapa yang yang diomongan dia itu setelah putus saya baru tahu sosok pribadi dia seperti itu. Jadi ada yang diomongan dia beda dengan kenyataan. Selama ini saya punya mantan selalu baik-baik aja dan berteman. Baru sama dia aja yang saya nggak tahu, baru mungkin sosok dia seperti itu maksudnya. Tapi komentar saya kali ini tuh lebih ke ini ya, bukan ngomentarin spesifik dia, tapi jujur dari pribadi saya ini saya ngasih komen global ya, untuk pelakor di seluruh dunia atau Indonesia. Yang namanya pelakor itu aja udah nggak baik, bagaimanapun pasti ada yang dikorbankan seperti anak-anak misalnya. Lalu benarkah sebelum saling lapor, Dinar dan Ayu Soraya terlibat perang mulut demi Koapek? Seperti apa perasaan adik Dinar kala kakaknya dituding sebagai mawar berbisa yang merusak rumah tangga orang lain?